Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah bersama aktivis Kondang Aceh, Muhammad Fadli. Kita akan berbicara tentang dunia aktivis. Lebih support untuk akun ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe karena subscribe-nya free. Muhammad Fadli, sekarang mahasiswa Fakultas Hukum sebagai ketua BEM. Ya, benar. Sebagai ketua BEM, hari ini banyak permasalahan di Aceh. Pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kita melihat hari ini Fadli dapat mengimbangi demokrasi dengan selalu memberikan kritikan kepada pemerintah, baik itu pemerintah dalam skala daerah, kabupaten, provinsi, bahkan untuk pemerintah nasional. Apa sih yang membuat Fadli ini demikian gencarnya dan selalu berani untuk mengkritik apa saja kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak pro kepada rakyat? Bagaimana itu? Terima kasih banyak Bang Rajis Fadli atas pertanyaannya. Menanggapi pertanyaan dari Bang Rajis, ada beberapa poin yang mungkin perlu saya sampaikan. Kenapa sampai saat ini saya masih konsisten untuk menjadi penyeimbang demokrasi di Indonesia, khususnya Aceh, yaitu menjadi pengkritik yang konstruktif terhadap berbagai permasalahan dan problematika yang ada di Aceh maupun yang ada di nasional. Yang pertama, motivasi hidup saya harus bisa menjadi orang yang bernilai untuk orang lain, Bang. Jadi bagi saya saat ini kesuksesan itu adalah ketika kita bisa bernilai untuk orang lain. Bernilai itu kan bisa bisa ditafsirkan dengan berbagai macam tergantung pemikiran. Bagi saya salah satunya yaitu dengan mengkritik apapun permasalahan yang ada di pemerintah yang memang kebijakannya tersebut tidak pro terhadap rakyat. Nah, itu garis besarnya itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menunjukkan kepada masyarakat saat ini karena kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa itu sudah sangat terdegradasi. Kepercayaan masyarakat sudah sangat turun drastis terhadap mahasiswa ini. Ya, dengan identik mahasiswa saya ini ditunggangi, hanya mengkritik isu-isu yang memang apabila tersinggung orang yang memang didukung oleh dia, atau mahasiswa hanya pendidikan kuliah pulang saja. Jadi hari ini harus ada sosok mahasiswa yang memang tampil independen yang betul-betul objektif dalam mengkritik siapapun apabila itu kebijakan pemerintah baik legislatif ataupun eksekutif yang memang tidak pro terhadap rakyat. Mahasiswa harus hadir untuk mengkritik hal tersebut. Karena hal tersebutlah poin keduanya kenapa sampai saat ini saya masih konsisten untuk melakukan kritikan yang memang konstruktif terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat. Itu mungkin dua poin besarnya. Ya. Jika mengkritik, otomatis kita punya lawan. Nah, karena yang tidak pro terhadap kritikan kita ataupun yang kena kritik itu akan mencari cara untuk membungkam kita. Nah, apakah dalam bentuk pembungkaman tersebut Fadli pernah mendapat intimidasi atau ancaman-ancaman dari pihak yang dikritik itu, atau memang aman-aman saja selama ini? Tentunya tidak aman, Bang, ya. Kalau misalnya itu intervensi apapun itu ancaman, selama ini sering saya rasakan bentuknya yaitu seperti ditelepon, diteror, seperti ancaman pembunuhan, ya ancaman penculikan atau hal-hal lain yang memang berbentuk ancaman. Namun hanya secara langsung belum pernah. Jadi hanya via telepon, baik itu WhatsApp ataupun di telepon. Bahkan ada juga seperti iming-iming untuk diberikan uang, itu juga pernah. Namun alhamdulillah insyaallah tidak kita terima, karena menjaga kepercayaan masyarakat dan kawan-kawan mahasiswa itu sangat penting bagi saya pribadi, Bang. Pernah. Jika berbentuk telepon itu kan sudah biasa diteror seperti itu. Cuma jika suatu saat ada yang jahat mungkin ingin menghabisi seorang Fadli ini, apakah tidak takut dengan mati atau diculik? Bagaimana ini? Kalau misalnya berbicara mati, semua manusia mungkin takut mati, Bang. Ya. Kalau kita berbicara tidak takut, itu berarti kan kita sudah hipokrit. Namun bagi saya pribadi,
itu semua tergantung dengan ikhtiar kita dan takdir. Takdir mati itu kan memang sudah pasti, kita akan mati, semua yang bernyawa itu akan mati. Namun ikhtiar kita sebagai manusia itu bagaimana dalam menjalani proses sampai kita kepada takdir tersebut. Bagi saya diam ataupun tidak diam, mati itu sudah pasti. Namun ketika nanti bagaimana ke depannya ada konsekuensi yang lebih besar, bahkan nyawa saya harus terancam dengan kritikan tersebut, saya sampai saat ini menurut saya tidak masalah. Karena biarlah nanti sejarah yang membuktikan seperti para aktivis-aktivis sebelumnya, Munir, mungkin Tan Malaka dan sebagainya, namanya dikenang oleh dunia, oleh masyarakat luas bahwa mereka adalah orang-orang yang benar objektif selama ini dalam mengkritik pemerintah. Mungkin kalau mati itu bukan mungkin, memang sudah pasti mati. Takdir itu sudah pasti mati. Selama ini pengalaman membela masyarakat yang istilahnya apa kita katakan yang lebih bagus, masyarakat yang perlu dibela dari ketidakadilan itu, pengalamannya itu di mana-mana saja, kasus-kasus apa saja hari ini yang sudah berhasil dikawal? Kalau misalnya berbicara tentang mengadvokasi suatu masalah, kami khususnya saya pribadi sudah sangat banyak ya Bang. Ya. Saya tidak ingat berapa jumlahnya, namun beberapa kasus besar yang mungkin berhasil kami kawal dan kami advokasikan, yaitu yang pertama terkait kasus siswa kemarin itu ketika ada aksi demonstrasi besar-besaran di Indonesia terkait RUU yang kontroversial pada tahun 2019 di kota Luksawe, Aceh Utara. Siswa yang ikut demonstrasi akan diberikan sanksi oleh Dinas Pendidikan. Kami melihat hal tersebut itu adalah bagian dari masyarakat menyampaikan aspirasinya. Asal sesuai dengan koridor hukum itu tidak bisa diberikan punishment atau sanksi. Maka setelah itu kami advokasikan, kami berbicara di media. Alhamdulillah sampai ke kepala dinasnya. Kemudian kami lakukan audiensi. Kami sampaikanlah beberapa alasan fundamental kenapa kami tidak sepakat apabila siswa-siswi ini diberikan sanksi hanya karena mengikuti aksi demonstrasi. Dan alhamdulillah karena advokasi kami tersebut berhasil dan siswa tersebut tidak diberikan sanksi oleh pihak sekolah atas instruksi kepala dinas. Yang kedua itu terkait selama ini juga kami konsen Bang mengawal terkait rumah-rumah duafa yang ada di Kabupaten Aceh Utara dan Kota Luk Sumawe. Selama ini juga kami sering membuka open donasi dari masyarakat, kemudian kami salurkan bantuan tersebut ke masyarakat yang memang dalam kategori duafa. Sampai kami pernah menyindir, kami mengutip sumbangan di depan pendopo Bupati Aceh Utara. Dan alhamdulillah beberapa kasus tersebut ada beberapa rumah, salah satunya kemarin itu kami juga diundang di Kota Luk Sumawe, di daerah Padang Sakti. Rumah dibangun dari bantuan CSR Bank Aceh kalau saya tidak salah. Alhamdulillah itu juga terakomodir, salah satu rumah yang memang kami blow up kemarin itu bahwa itu harus dibantu. Kemudian mungkin yang ketiga yang saya ingat yaitu kasus yang memang sempat booming ya kemarin itu, khususnya di Aceh, bahkan di Indonesia juga masyarakat luas tahu kasus tersebut, yaitu kasus Kak Mursyida. Yaitu kasus kakak tersebut terkait LPG, gas LPG 3 kg yang dilakukan kecurangan oleh oknum tertentu. Kemudian kakak tersebut dituduh bahwa melakukan perusakan ruko tersebut. Karena kami melihat di situ ada oknum aparat yang bermain, maka hati nurani kami sebagai mahasiswa harus mengawal dan mengadvokasi kasus tersebut. Alhamdulillah tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum ketika itu 10 bulan penjara. Alhamdulillah setelah kami lakukan advokasi yaitu melalui media, kemudian kami kumpulkan KTP bentuk dukungan masyarakat, kemudian juga kami melakukan aksi demonstrasi di hari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Luk Sumawe. Sebelumnya juga kami pernah melakukan audiensi dengan pihak pengadilan, dengan ketua pengadilan sendiri langsung menyampaikan permasalahan tersebut, bahwasanya hakim itu harus benar-benar menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi. Dan alhamdulillah aspirasi masyarakat, aspirasi kami ketika itu juga terkabulkan.
Kak Musidah ketika itu divonis oleh hakim hanya 6 bulan penjara dengan masa percobaan. Intinya bahwasanya Kak Musidah tidak ditahan. Boleh di rumah dan melakukan aktivitas baik seperti biasanya, asal tidak melakukan tindak pidana yang memang telah diatur dalam undang-undang. Seperti itu, Bang. Luar biasa pengalaman mengawal beberapa kasus.